Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baitia Rasagita akan memaparkan materi tentang pengertian dari Pancasila. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila, di mana panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa adanya dasar negara yang kuat, serta tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah dan tujuan yang akan dicapai tanpa adanya pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi, baik yang dari dalam maupun yang dari luar. Peranan dan fungsi Pancasila pada era sekarang masih sangat relevan, karena Pancasila mencakup aspek-aspek dasar. Selain itu, Pancasila juga merupakan alat untuk keamanan dan kemakmuran bersama rakyat Indonesia. Hanya saja, pada pelaksanaan yang secara konkretnya belum bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena seperti yang kita ketahui, keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia belum juga terwujud hingga sekarang. Pancasila juga merupakan kepribadian seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, nilai-nilai luhur yang tercantum di dalamnya sudah sangat pudar, terkikis oleh perilaku yang hanya mementingkan aspek ekonomi, gaya hidup globalisasi yang buruk. Mengingat sangat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara tadi, maka kita harus meneruskan perjuangan serta memelihara, melestarikan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya agar cita-cita Pancasila dapat terpenuhi, sehingga akan menjadi ketahanan jati diri bangsa Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikril Haikal. Saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pembentukan BPUPKI pada tanggal 29 April 1946, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bertujuan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk dasar negara. Sidang BPUPKI inilah yang menjadi sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Sidang BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat dengan 33 pembicara pada sidang pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Muhammad Yamin 29 Mei 1945, Muhammad Yamin merupakan salah satu tokoh penting kemerdekaan Indonesia, mengusulkan dasar negara yang disampaikan dalam pidato tidak tertulisnya pada sidang BPUPKI yang pertama. Di antaranya yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Setelah itu, beliau juga mengusulkan rumusan 5 dasar yang merupakan gagasan tertulis naskah rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia; yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ada Mr. Supomo yang pada tanggal 31 Mei 1945. Dasar negara yang diusulkan oleh Mr. Supomo antara lain: yang pertama, paham persatuan; yang kedua, perhubungan negara dan agama; yang ketiga, sistem badan permusyawaratan; yang keempat, sosialisasi negara; yang kelima, hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya.
Adapun yang diusulkan oleh Soekarno tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI yang pertama ini, Soekarno juga mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 poin dan kemudian dinamakan dengan Pancasila yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Hasil usulan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Hasil usulan dari ketiga tokoh pada sidang BPUPKI tersebut ditampung dan kemudian dibahas lagi pada lingkup kepanitiaan yang lebih kecil. Panitia yang merupakan bentukan BPUPKI tersebut sering dikenal sebagai Panitia 9. Baik, selanjutnya Panitia 9 akan dijelaskan oleh rekan saya Izam Rosyidik sebagai pemateri ketiga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izam Rosyidik. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi tentang sejarah Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai panitia kecil atau panitia 9. Panitia kecil disebut panitia 9 karena jumlah anggotanya ada 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Di mana panitia 9 ini bertugas yaitu menyelidiki usulan-usulan yang telah dikemukakan oleh para tokoh pada sidang pertama BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 ini mengadakan suatu rapat yang dilaksanakan di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, di mana hasil dari rapat tersebut merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, di mana Jakarta Charter ini berisi yang pertama ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sidang BPUPKI yang kedua, yaitu pada tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945, di mana sidang BPUPKI yang kedua ini yaitu untuk membahas hasil kerja Panitia 9, yang dimana beberapa hasil keputusan dari sidang BPUPKI yang kedua ini. Yang pertama yaitu kesepakatan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila seperti yang tertera dalam Piagam Jakarta. Yang kedua yaitu bentuk negara Indonesia yang yaitu berbentuk republik, yang merupakan kesepakatan 55 orang dari 64 orang yang hadir. Yang ketiga yaitu kesepakatan mengenai wilayah negara, yaitu meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur Timur, dan Malaka. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenai pembentukan 3 panitia kecil, yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Panitia Ekonomi dan Keuangan, dan Panitia Pembela Tanah Air. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sidang PPKI. Dalam sejarah Pancasila, sidang PPKI yang dilakukan sehari setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, masih saja terjadi perubahan pada sila pertama yang diusulkan oleh Muhammad Hatta. Sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, di mana usulan tersebut dilandasi atau didasarkan karena ketidaksetujuan dari para tokoh umat Kristiani yang dianggap bunyi sila pertama itu hanya mengikat orang Islam saja, sehingga Pancasila menjadi yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab,
Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlaku sampai saat ini atau sampai sekarang. Saya Gaby Fortuna akan memaparkan materi tentang makna Pancasila dasar ideologi negara. Makna ideologi Pancasila adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena pada hakikatnya Pancasila merupakan ideologi tersendiri yang merupakan bukti nyata mengaplikasikan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa Pancasila benar-benar ideologi yang disahkan untuk diterapkan serta ditetapkan bangsa Indonesia sebagai ideologi nasional bagi bangsa Indonesia. Ini mengandung makna bahwa ideologi Pancasila bukan hanya berfokus pada segolongan tertentu, melainkan ideologi bagi seluruh bangsa Indonesia. Ideologi mampu menjawab secara meyakinkan mengapa dan untuk apa mereka menjadi satu bangsa dan mendirikan sebuah negara. Sejalan dengan itu, ideologi adalah landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai ideologi nasional, Pancasila mengandung semua sifat yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Besarnya arti penting Pancasila sebagai pondasi negara memberikan makna yang sangat dalam bagi segenap rakyat Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat secara jelas mengungkapkan makna Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah memahami pengertian dari ideologi, kita perlu mengetahui bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia juga memiliki makna sebagai: yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita yang hendak dicapai menjadi pedoman hidup dalam penyelenggaraan bernegara. Kedua, Pancasila disepakati bersama dan digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh dan menjadi sarana pemersatu bangsa di Indonesia. Kedua makna di atas menunjukkan bahwa Pancasila menjadi fundamental dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Apabila sebuah wilayah di Indonesia memiliki kebijakan tanpa berlandaskan Pancasila, maka secara otomatis aturan tersebut tidak berlaku. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan tentang makna Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Faiza Hidiati, NIM S1E022016. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual. Tujuan tersebut dicapai dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi juga mencakup sikap warga negara yang mewujudkan kehidupan bangsa dan dunia yang aman, tentram, tertib, dan damai. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan napas jiwa bangsa Indonesia, dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai
membedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Yang keempat, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia, yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan Pancasila. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Sebagai sumber hukum di negara Indonesia karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Itu juga harus berlandaskan dengan hukum. Semua tindakan hukum, semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandaskan dengan hukum. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Karena pada waktu mendirikan negara Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, dipelihara, dan dilestarikan. Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Karena dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia adalah menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Yang kesembilan, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Sebagaimana nilai dari sila ketiga, Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Tak hanya sila ketiga, Pancasila juga mengandung nilai-nilai dan norma-norma dan oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai arti lambang Pancasila. Indonesia dilambangkan dalam seekor burung Garuda atau yang sering kita sebut dengan Garuda Pancasila. Nah, di dada burung Garuda ini terdapat perisai yang menggambarkan 5 simbol yang mewakili sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama ada bintang. Bintang ini melambangkan sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ditulis dalam Kemendikbud, bintang ini menggambarkan cahaya kerohanian bagi seluruh warga negara. Kelima, sisi bintang ini menggambarkan kepercayaan dari masing-masing warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah rantai. Rantai ini menggambarkan sila kedua Pancasila, yaitu manusia yang adil dan beradab. Rantai ini tersusun dari 17 gelang yang menggambarkan hubungan manusia yang saling tolong-menolong. Yang ketiga ada pohon beringin. Pohon beringin ini melambangkan sila ketiga dalam Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin ini digambarkan sebagai tempat teduh untuk seluruh warga negara Indonesia. Pohon beringin juga diartikan sebagai kesatuan Indonesia yang kokoh yang tertanam di dalam akar yang kuat. Selanjutnya ada kepala banteng. Kepala banteng ini melambangkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng ini dimaknai sebagai hewan yang suka berkumpul dan kompak dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada padi dan kapas. Padi dan kapas ini melambangkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas ini dimaknai sebagai kebutuhan rakyat Indonesia tanpa memandang status dan kedudukan. Padi dan kapas ini mencerminkan sandang dan papan, tak ada kesenjangan antara warga negara Indonesia. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ningsi, NIM E1E022017. Akan mempresentasikan materi terakhir, yaitu nilai-nilai Pancasila. Baik, kelima sila dalam Pancasila tentu sebaiknya
dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga, dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Selanjutnya yang ketiga, nilai dari sila persatuan Indonesia, yaitu warga negara harus menempatkan persatuan dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing atau dari kepentingan pribadi. Selanjutnya yang keempat, nilai dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu warga negara tidak bisa memaksakan kehendaknya pada orang lain dan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Nah, perbedaan cara pandang harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Yang terakhir yaitu yang kelima, nilai dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga negara mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Warga negara harus menyeimbangkan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Jadi, kesimpulannya adalah Pancasila merupakan falsafah dan dasar negara Republik Indonesia sebagai pedoman bagi segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki 5 sila yang mengandung nilai-nilai di dalamnya. Nilai-nilai tersebut diwujudkan sebagai pengalaman dalam kehidupan masyarakat. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi dan dasar negara, namun Pancasila juga berfungsi sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum Indonesia, perjanjian luhur bangsa Indonesia, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai generasi muda penerus bangsa hendaknya menerapkan Pancasila di segala bidang kehidupan agar Pancasila tidak luntur dan tetap hidup dalam masyarakat Indonesia. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih.